Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Nawawi dari program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang peluang bisnis fashion di Kota Pontianak, dan ini merupakan pemenuhan tugas daripada mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh dosen Bapak Syarif Muhammad Saifuddin SEMM. Nah, rumusan masalah yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu pertama, bagaimana perkembangan bisnis fashion di Kota Pontianak. Kemudian, bentuk fashion seperti apa yang paling banyak diminati oleh masyarakat Kota Pontianak. Kemudian, bagaimana dampak bagi pelaku usaha bisnis fashion di Pontianak di masa pandemi ini. Lalu bagaimana strategi para pelaku usaha untuk bersaing di pasar Kota Pontianak. Nah, kali ini saya tidak sendiri, ada beberapa teman saya yang akan membantu menjelaskan bagaimana peluang bisnis fashion di Kota Pontianak. Yang pertama yaitu ada Kak Meli Nur Safitri, kemudian ada Bang Arya Ardana, kemudian Kak Nisya Rahmi, Kak Rizka Wulandari, dan Kak Putri Ardila. Nah, untuk pembahasan pertama ini akan dijelaskan oleh Kak Meli Nur Safitri. Buat teman-teman, silahkan mendengarkan penjelasan dari Kak Meli Nur Safitri. Pada Kak Meli, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama dengan judul materi peluang bisnis fashion di Kota Pontianak. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya selaku pemateri pertama akan menjelaskan pada bab 1, pendahuluan. Fashion di Indonesia kini semakin berkembang mengikuti arus modernisasi. Perkembangan ini menjadikan masyarakat sebagai masyarakat yang selektif di dalam menentukan gaya hidup. Gaya hidup sangat erat hubungannya dengan fashion, karena adanya fashion akan menunjang penampilan seseorang agar lebih menarik dan menjadi trend center di masyarakat. Produk fashion termasuk produk yang dapat dikonsumsi dalam jangka panjang karena produk fashion digunakan dengan pemakaian normal selama 1 tahun. Produk fashion meliputi pakaian, sepatu, tas, aksesoris, dan lainnya. Persaingan di bidang fashion sangatlah ketat karena terutama di bidang pemasaran. Pasar bersaing dalam menawarkan barang dagangan atau produk dengan berbagai cara yang digunakan agar konsumen tertarik dengan barang yang dijual oleh pelaku usaha tersebut. Banyak pasar yang berusaha untuk menawarkan model pakaian kekinian yang menggunakan bahan kualitas, pembuatan dan desain secara khusus yang dibuat oleh toko tersebut atau ciri khas dari toko. Bahkan mereka memberikan penawaran harga yang pas di kantong. Saat ini, perkembangan fashion di Kota Pontianak sudah sangat pesat, yang diikuti dengan tren yang silih berganti. Dampak perkembangan fashion tersebut tentu saja membuat masyarakat mau tidak mau mengikuti tren yang ada, bahkan bukan hanya sekedar mengikuti, tetapi sudah menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat modern saat ini untuk tampil trendy dan stylish. Dengan perkembangan media, baik media elektronik hingga internet berperan sebagai pemberi informasi kepada masyarakat, turut mempengaruhi masyarakat dalam mengikuti tren. Selain dari faktor permintaan masyarakat yang telah menjadikan fashion sebagai kebutuhan. Persaingan bisnis pada bidang fashion di Kota Pontianak dapat dikatakan sangat ketat, terutama pada bidang pakaian. Pasar bersaing dalam menawarkan barang dan dengan produk yang dijual, dengan berbagai cara yang digunakan konsumen agar tertarik dengan barang yang dijual oleh pelaku usaha tersebut.
Semua pilihan tergantung pada konsumen itu sendiri, karena lebih memilih baju dengan harga yang tergolong mahal atau harga yang tergolong murah tapi berkualitas. Namun pada saat ini pandemi COVID-19 mulai menyebar di daerah kota Pontianak. Pasar diharapkan memiliki kreativitas yang tinggi di dalam menciptakan inovasi-inovasi. Hal tersebut menjadi pertimbangan yang sangat penting dalam kegiatan bisnis. Karena dengan inovasi yang dibuat oleh pasar, kegiatan bisnis dengan inovasi tersebut mampu membuat perusahaan bertahan dalam suatu persaingan pada masa pandemi saat ini. Para pasar juga harus menyediakan sarana untuk konsumen agar bisa mencari informasi secara detail untuk menawarkan barang dagangan agar konsumen lebih tertarik dengan produk yang kita jual. Baiklah, itulah tadi penyampaian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Meli Nur Syafitri atas penjelasannya, luar biasa sekali. Buat teman-teman, pasti udah tahu bagaimana gambaran peluang bisnis di kota Pontianak. Nah, tapi kita sebenarnya harus tahu bagaimana apa sih itu bisnis fashion. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Arya Ardana. Buat teman-teman, selamat menikmati, silahkan disimak videonya. Buat Bang Arya Ardana, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Ardana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari bisnis fashion. Perlu kita ketahui bahwa bisnis itu ialah suatu kesibukan dalam melakukan sesuatu aktivitas atau pekerjaan yang memberikan keuntungan pada seseorang. Secara historis, kata bisnis ini diadaptasi dari bahasa Inggris yaitu business, dari kata dasarnya yaitu busy yang berarti sibuk dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Dalam konteks entitas, bisnis adalah suatu organisasi dalam kegiatan komersial, profesional, atau industri untuk memperoleh keuntungan. Beberapa ahli seperti Hughes dan Kapur mengemukakan bahwa bisnis adalah suatu kegiatan individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang ataupun jasa untuk mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, bisnis adalah kegiatan yang dilakukan individu maupun organisasi yang melibatkan proses pembuatan, pembelian, penjualan, ataupun pertukaran barang maupun jasa dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Di zaman modern saat ini, bisnis menjadi pekerjaan idaman bagi banyak orang. Dengan berbisnis, memiliki waktu yang fleksibel dan bisnis juga sangat menggiurkan apabila ditekuni secara terus-menerus. Berbagai macam bisnis dapat dijalankan melalui bisnis di bidang manufaktur, bisnis di bidang jasa, bisnis di bidang perdagangan, ataupun bisnis di bidang fashion yang akan kita bahas saat ini. Dari banyak bidang-bidang bisnis tersebut, di saat ini bisnis fashion agaknya sedang naik daun, mulai dari beberapa tahun kebelakangan. Karena masuknya budaya-budaya dari negara lain, begitupun dengan banyak fashion designer muda baik, lokal maupun internasional berlomba-lomba untuk memamerkan karya mereka. Bisnis fashion adalah salah satu bisnis yang dapat memberikan keuntungan. Saat ini bisnis fashion mengandalkan konsumen perempuan sebagai target pasar. Sebut saja seperti bisnis kosmetik, bisnis hijab, serta bisnis pakaian wanita. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Arya Ardana telah menjelaskan apa sih itu bisnis fashion. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Nesya Rahmi tentang bagaimana perkembangan bisnis fashion yang ada di kota Pontianak dan jenis peluang apa yang bisa kita ambil. Kepada Kak Nesya Rahmi, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesya Rahmi dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait perkembangan bisnis fashion di Pontianak dan jenis fashion apa yang sangat diminati oleh masyarakat Pontianak. Fashion agaknya sudah menjadi sebuah kebutuhan yang sangat penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Fashion sendiri biasanya terdiri dari pakaian, celana, aksesoris, make up, hijab, sepatu maupun sendal. Fashion sendiri merupakan salah satu gaya hidup penunjang
untuk meningkatkan kepercayaan diri pada setiap orang. Di kota Pontianak ini, kota yang padat penduduk dengan masyarakat yang cukup konsumtif, agaknya menjadi peluang besar untuk para pebisnis muda memulai bisnisnya di bidang fashion khususnya. Terlihat banyak sekali pengusaha muda yang memulai karir dengan berjualan online sampai pada akhirnya mereka memiliki toko atau store-store yang menetap. Dari hasil wawancara kami, yaitu salah satu owner pemilik butik yang ada di Jalan Suwiknyo, narasumber kami ini adalah pebisnis muda dengan usia 22 tahun. Wawancara singkat yang kami lakukan, menurut owner, peluang bisnis di bidang fashion khususnya di Pontianak merupakan salah satu bisnis yang sangat baik. Perkembangannya juga pesat, mengingat meningkatnya perkembangan teknologi serta gaya berbusana yang diminati terutama para anak muda, wanita dewasa, serta ibu-ibu rumah tangga yang setiap hari melihat gadget otomatis, setiap hari juga mengupdate fashion terbaru pada hari-hari. Perkembangan bisnis fashion di Pontianak cukup menggiurkan karena banyaknya target-target pemasaran dari bisnis itu sendiri dan juga konsumen yang konsumtif terhadap barang-barang kebutuhan dengan banyaknya model baju trendy di sosial media membuat konsumen ingin selalu memenuhi kebutuhan primer sandangnya tersebut. Terlihat dari perkembangan teknologi saat ini, banyak sekali fashion terbaru yang menarik minat para konsumen untuk mencari model baju atau model-model aksesoris atau model-model celana yang dapat menunjang kebutuhan atau menunjang kepercayaan diri mereka sehari-hari. Beberapa tahun ke belakang, bisnis fashion terutama pakaian baju muslimah itu sangat diminati khususnya di daerah Pontianak. Selain baju muslimah, dengan berkembangnya teknologi saat ini, budaya fashion barat khususnya Asia juga menjadi kiblat fashion yang sampai ke Indonesia dan sampailah ke Pontianak. Terlihat dari banyaknya minat para remaja sampai wanita dewasa terhadap style atau gaya berpakaian seperti orang-orang luar. Tak jarang, banyak juga toko-toko baju atau store-store pakaian di Pontianak yang selalu update dengan model baju terbaru. Maka dari itu, sasaran utama pemasaran bisnis fashion ini lebih banyak kepada kalangan remaja hingga dewasa, khususnya wanita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Nah, itu dia teman-teman penjelasan dari Kak Nesya Arahmi bagaimana perkembangan bisnis fashion yang ada di kota Pontianak dan jenis peluang apa yang bisa kita ambil. Nah, itu gambaran umumnya. Lalu bagaimana di masa pandemi ini perkembangan bisnis fashion yang ada di kota Pontianak? Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Rizka Wulandari bagaimana perkembangan bisnis fashion yang ada di kota Pontianak di masa pandemi ini. Kepada Kak Rizka, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Wulandari. Di sini saya dari pemateri keempat, di mana kelompok kami menjelaskan mengenai peluang bisnis fashion di kota Pontianak. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan bisnis selama pandemi. Sudah 2 tahun berlalu, masyarakat di seluruh dunia dipaksa untuk berdiam diri di dalam rumah demi berlindung dari wabah virus COVID-19. Dapat dilihat berapa banyak kerugian yang dirasakan oleh para pembisnis akibat pandemi tersebut. Dari hasil riset, menurut penuturan narasumber kami, awal pandemi sangat berdampak bagi bisnis mereka karena toko mau tidak mau harus ditutup sementara. Tak jarang mengharuskan memecat beberapa karyawan karena menurunnya omset. Tetapi sebagai owner muda, mereka harus paham berjualan dan harus tetap bertahan, yang mana jalan yang mereka pilih adalah berjualan secara online. Melihat banyaknya orang yang berdiam diri di rumah dan banyak memainkan gadget saja, sudah dapat membeli atau memesan barang yang mereka inginkan. Ini juga menjadi peluang besar untuk terus mempertahankan bisnis. Nah,
Jadi dalam perkembangan bisnis ini selama pandemi cukup berdampak terhadap bisnis-bisnis yang ada di Kota Pontianak dalam perkembangannya. Namun mereka tetap mempertahankan bisnis tersebut dengan cara berjualan secara online. Baiklah, sekian dari pemaparan saya mengenai perkembangan bisnis selama pandemi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Rizka Wulandari telah menjelaskan bagaimana perkembangan bisnis fashion di Kota Pontianak di masa pandemi ini. Selanjutnya kita harus mengetahui bagaimana strategi yang harus kita lakukan untuk bisa mengambil peluang daripada bisnis fashion yang ada di Kota Pontianak. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Putri Ardila. Kepada Kak Putri Ardila, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ardila. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari pemateri sebelumnya. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu strategi mempertahankan dan mengembangkan bisnis fashion di Pontianak. Strategi yang dapat dilakukan untuk mempertahankan maupun mengembangkan bisnis fashion di Pontianak khususnya karena dilihat sudah banyak sekali pesaing-pesaing yang ada di Kota Pontianak. Para owner itu harus memperbaharui strategi dari segi pemasaran maupun dari kualitas produk sehingga tidak kalah saing dengan para pembisnis bisnis fashion yang ada di Kota Pontianak. Adapun dari narasumber yang kami wawancarai, ia memiliki beberapa strategi dalam menjual produk yang ia jual, terutama dari bisnis fashionnya. Yang pertama yaitu dengan mempertahankan kualitas dan harga yang stabil, tidak melakukan diskon atau promo secara berlebihan, memberikan rasa puas saat berbelanja, serta melayani dengan ramah dan membuat pelanggan merasa nyaman saat berbelanja, karena pada dasarnya pelanggan akan tetap kembali kepada kita selaku penjual jika mereka tuh merasa puas dalam pelayanan dan kualitas barang yang kita tawarkan. Selain itu, untuk tetap mempertahankan bisnis fashion dapat dilakukan dengan cara promosi di sosial media, baik itu Facebook, Instagram, maupun media aplikasi jual beli online sehingga peminat semakin banyak. Karena seperti yang kita ketahui pada saat ini, era globalisasi sangat luar biasa sekali sehingga sangat besar sekali peluangnya para pembisnis online dalam menjual barang-barangnya itu di online seperti Facebook dan lainnya, terutama Instagram, karena di sana itu banyak sekali para pengguna-pengguna Instagram, terutama dari kaum remaja sampai dewasa, sehingga peluang di online ataupun di media sosial itu sangat besar sekali pengaruhnya bagi para pembisnis fashion ini, terutama di Kota Pontianak. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia teman-teman rangkaian penjelasan dari peluang bisnis fashion di Kota Pontianak. Kita sudah tahu tadi apa itu pengertian dari bisnis fashion, kemudian perkembangan bisnis fashion yang ada di Kota Pontianak dan jenis peluang apa yang bisa kita ambil, kemudian di masa pandemi seperti apa perkembangan bisnis fashion di Kota Pontianak, dan strategi seperti apa yang harus kita lakukan untuk mengembangkan bisnis fashion yang ada di Kota Pontianak. Nah, saya selaku moderator dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih kepada pemateri-pemateri yang telah menjelaskan apa itu, seperti apa, bagaimana peluang bisnis fashion di Kota Pontianak. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Like jika kalian suka, komen, dan share ke teman-teman kalian agar video ini juga bermanfaat bagi teman-teman kalian dan menjadi amal jariah kita bersama. Dan mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Putih-putih bunga melati, harum wangi di pagi hari. Cukup sekian dari kami, lebih dan kurang harap dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.